Setelah sempat bertikai sejak awal Oktober, kesepakatan antara Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat akhirnya tercapai dan telah ditandatangani. Diharapkan pasca ditandatangannya kesepakatan ini tidak akan ada lagi dualisme di DPR yang bisa menghambat jalannya program pemerintah. Seluruh ketua fraksi dan pimpinan DPR hadir dalam penandatanganan kesepakatan islah dua kubu di DPR. Tampak pula Hatta Rajasa dan Pramono Anung yang selama ini menjadi ujung tombak perundingan dua pihak yang bertikai. Ketua DPR Setia Novanto mengatakan kesepakatan ini sekaligus juga mengakhiri dualisme pimpinan DPR yang ada. Pertemuan antara pimpinan daripada Koalisi Merah Putih pada waktu di kediaman Pak Hatta, saya bersyukur karena pimpinan-pimpinan dari Koalisi Merah Putih telah menyadari bahwa ini membangun bersamaan demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, apa yang diajukan oleh Indonesia Hebat ini sudah kita setujui. Nah, tentunya kami daripada pimpinan DPR selaku daripada seluruh anggota DPR yang ada, karena ingin semuanya ini berjalan secepatnya, maka semuanya itu sudah kita kaji dan kita akan menerima untuk bisa apa yang diminta oleh pihak-pihak Indonesia Hebat. Pasca penandatanganan kesepakatan, DPR akan segera membahas proses pengubahan Undang-Undang MD3 yang diperkirakan akan selesai pada awal Desember. Sekjen Partai Nasdem, Rio Capella, memastikan fraksinya akan mengirim dua nama untuk mengisi posisi di Badan Legislatif guna memproses pengubahan Undang-Undang MD3 yang sebelumnya dipersoalkan. Masuk ke dalam merubah Undang-Undang MD3 itu tentu kan harus ada balik dulu. Balik nanti membentuk prolegnas bersama pemerintah, nah kemudian undang-undangnya segera diproses. Nah mudah-mudahan bisa selesai pada bulan Desember ya. Nah kemudian itu ditetapkan, baru kemudian nama-nama diserahkan untuk DPR bisa bekerja. Dari Nasdem sendiri mengajukan nama-nama untuk balik ya nanti akan diajukan dua orang, kemudian nanti di fraksi ya nanti. Melalui beberapa kali pertemuan, KIH dan KNP akhirnya menyepakati penghapusan sejumlah aturan dalam Undang-Undang MD3 seperti hak interpelasi yang bisa diajukan lewat rapat komisi. Kesepakatan lainnya adalah adanya distribusi kekuasaan pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Pasal-pasal ini akhirnya memang dihapus karena oleh KIH dinilai tidak mendukung sistem presidensial yang diterapkan selama ini. Kesepakatan lainnya terkait soal distribusi kekuasaan pada pimpinan alat kelengkapan DPR. Tim Liputan Metro TV. Koalisi Indonesia Hebat dan Merah Putih sepakat mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3. Kita akan bergabung dengan Heranov Al-Bashir dari Gedung DPR RI, Jakarta untuk informasi selengkapnya. Heranov, apa jaminan yang diberikan kedua kubu agar tidak ada celah konflik di parlemen di kemudian hari? Ini beberapa poin, yaitu 5 poin yang sudah disepakati dalam deal damai nota kesepakatan dua kubu DPR antara koalisi partai-partai yang tergabung mendukung pemerintah dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi non-pemerintah adalah yang pertama terkait dengan beberapa ayat dalam pasal 74 dan 98 nomor 17 tahun 2014 dalam Undang MD3 akan diubah. Kemudian yang kedua, Koalisi Indonesia Hebat akan mendapatkan 21 pimpinan alat kelengkapan Dewan sebanyak 16 AKD, diambil dari penambahan 1 wakil ketua di setiap AKD dengan merevisi Undang-Undang MD3 ini, sedangkan 5 AKD lainnya akan diambil dari yang sudah ada. Ketiga, revisi Undang-Undang MD3 ini harus diselesaikan sebelum 5 Desember 2014 atau sebelum masa reses. Kemudian yang keempat, dengan selesainya konflik ini tidak ada lagi istilah KNP dan KIH, hanya ada satu DPR untuk Indonesia. Yang kelima, dengan selesainya konflik ini, DPR langsung bekerja menjalankan tugasnya yang selama ini tertunda. Dan terkait pertanyaan Anda, apa jaminan untuk kedua kubu ini, baik dari koalisi pendukung pemerintah dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi non-pemerintah ke depannya agar tidak konflik lagi?
Saat ini saya sudah bersama Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih, Sekjen Golkar, Idrus Marham. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Idrus. Ini terkait jaminan ke depan, bagaimana terkait apakah ada celah lagi nih dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat ke depan? Jadi saya kira yang paling penting adalah kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa semangat ruh daripada kesepakatan yang diambil oleh Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat ini adalah berdasarkan pada kesadaran kita masing-masing untuk memastikan DPR ini dapat berjalan dengan baik dan produktif. Itu menjadi kesadaran bersama kita, dan oleh karena itu maka kalau itu yang menjadi kesadaran, maka ke depan dapat kita proyeksikan bahwa di DPR ini yang terjadi adalah perdebatan konseptual. Jadi mengedepankan ide, mengedepankan gagasan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja DPR, meningkatkan produktivitas DPR. Nah, kalau itu yang berjalan, tidak ada lagi intrik-intrik, tidak ada lagi fitnah-fitnah, tidak ada lagi boikot-memboikot, tidak ada lagi jegal-menjegal. Saya kira memang itulah. Jadi sejatinya kalau kita ingin mendorong DPR ini lebih produktif, maka syaratnya adalah satu, seluruh proses politik kita ini diwarnai oleh perdebatan konseptual, ide dan gagasan. Jadi saya kira itulah jaminan kita, karena memang kita ini adalah kesadaran untuk melihat apa kata rakyat kalau DPR ini belum bekerja secara efektif. Ya, apa kata masyarakat kalau misalkan di DPR ini justru dipertontonkan oleh sebuah perilaku yang tidak memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Nah, dengan kesadaran bersama, dengan semangat itulah yang menjiwai daripada kesepakatan ini, maka kami berkeyakinan bahwa ke depan ini tidak ada lagi cara-cara seperti yang ada selama ini, saling memboikot, saling jegal-menjegal. Saya kira bukan itu cara-cara yang baik. Besok akan paripurna nih, Bang. Mekanismenya seperti apa? Apakah besok itu seluruh fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat akan menyerahkan nama-namanya untuk alat kelengkapan Dewan? Jadi seperti yang dibacakan tadi ya, bahwa salah satu poin di dalam kesepakatan itu adalah bahwa kita ingin segera agar supaya alat-alat kelengkapan Dewan ini itu sempurna. Dan oleh karena itu maka tentu teman-teman dari Koalisi Indonesia Hebat akan menyerahkan ya nama-nama praksinya untuk dapat diserahkan di dalam sidang paripurna, lalu kemudian untuk ditugaskan di alat-alat kelengkapan daerah. Saya kira itu yang paling penting mekanisme, dan sebelum itu tentu informasinya, dan memang Mas Pram menjelaskan kepada kita, tentu teman-teman KIH ini juga itu akan mencabut mosi tidak percaya, dan sekaligus juga tentu nanti yang selama ini dideklarasikan ada DPR tandingan, tentu itu sudah tidak ada. Nah, setelah sidang paripurna ini berjalan, maka tentu segera ditindaklanjuti pembentukan tim. Ya, tim kerja di Balek. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menindaklanjuti ya pasal angka 2, angka 3 dan angka 4 di dalam kesepakatan itu. Nah, ini kita harapkan tentu ini dapat berjalan dengan baik, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat ini dapat kita selesaikan, sehingga dengan demikian setelah revisi Undang-Undang MD3 ini selesai, maka tentu segera akan diisi kelengkapan kepemimpinan di AKD, ditambahkan 1 AKD itu ditambah 1 wakil, dan kesemuanya ada diisi oleh teman-teman dari KIH. Seperti yang Bang Idrus bilang tadi, tidak ada DPR tandingan lagi besok hari setelah paripurna. Artinya ini minggu ini DPR akan kerja ya, Bang? Ya, saya katakan tadi bahwa komitmen kita bersama, jadi ada Mas Pram, Mas Oli, saya dengan bersama-sama dengan Pak Hatta, komitmen kita satu. Bagaimana memastikan DPR ini bekerja efektif untuk mendorong kerja-kerja yang lebih produktif untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu komitmen kita yang ada pada saat kita membicarakan bagaimana kesepakatan ini kita ambil, dan tadi telah ditandatangani seperti yang telah disiarkan oleh Metro TV. Baik, terima kasih Bang Idrus atas waktunya. Selamat sore Bang Idrus. Ya, hadirin, demikianlah perbincangan saya dengan Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih Idrus Marham, yang mengatakan bahwa semua baik itu koalisi pendukung pemerintah dan partai-partai dari fraksi non pemerintah menjamin tidak akan ada lagi celah
untuk berkonflik di DPR. Dan satu hal lagi, selain Idrus Marham dan Setia Novanto selaku Ketua DPR, tadi seluruh pimpinan masing-masing fraksi menyatakan tidak ada lagi kubu-kubuan di DPR, baik itu Koalisi Merah Putih dan juga Koalisi Indonesia Hebat. Hanya ada satu DPR, yaitu Indonesia Raya. Demikian, Andini, kembalikan dari studio. Heranov Al-Bashir melaporkan dari gedung DPR Jakarta. Pemirsa, ada 5 kesepakatan yang sudah disepakati oleh 2 kubu di DPR. Salah satunya menghapus sejumlah pasal yang berpotensi mengganggu sistem presidensial. Namun pengamat menilai masih ada pasal dalam Undang-Undang MD3 yang dinilai memberi keleluasaan besar terhadap DPR. Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan sejumlah pasal pada Undang-Undang MD3 diubah karena dianggap terjadi pengulangan isi terkait penggunaan hak DPR. Namun pasal 98 ayat 6 Undang-Undang MD3 yang mengatur soal keharusan pemerintah melaksanakan putusan atau kesimpulan rapat komisi tetap dipertahankan. Setelah melaksanakan rapat kerja ataupun RDP dengan kementerian, itu tentunya ada suatu poin-poin daripada kesimpulan. Kesimpulan inilah yang tentunya ditindaklanjuti, sehingga datangnya interpelasi, hak bertanya dan hak angket itu tidak hanya khusus daripada komisi-komisi, namun merupakan hak yang melekat dari masing-masing dewan. Ini yang tentunya dijelaskan secara penuh, jadi ada yang betul-betul dikuatkan dan yang hal-hal yang ada di dalam misalnya ada sedikit redundant itulah yang dikurangi. Catatan diberikan oleh mantan Hakim Konstitusi Marwarar Sihaan yang mengatakan harusnya pasal ini juga ikut direvisi karena keharusan yang bersifat mengikat seperti aturan hukum menurut Marwarar tidak tepat. Marwarar mencurigai ada motif lain di balik tetap dipertahankannya pasal ini. Tetapi kenapa ini dipertahankan? Menurut saya ya mungkin inilah koalisi yang mempertahankan itu atau mereka yang mempertahankan hal ini tentu ingin sangat kuat dia untuk melaksanakan apa yang dimaksud di dalam apa hak-hak untuk yang disebutkan interpelasi, meskipun ayat-ayat selanjutnya tentang interpelasi, angket dan hak menyatakan pendapat mungkin tadi sudah disetujui katanya untuk dirubah, tetapi kan itu tetap ada di dalam undang-undang dasar, sehingga oleh karena itu kalau kerangka tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa terjadi pelanggaran karena sudah ada suatu kesimpulan atau keputusan yang mengikat, tentu ini merupakan suatu jalan yang juga akan dipergunakan saya kira untuk menyatakan pendapat dalam rangka impeachment. DPR rencananya akan membahas pengubahan Undang-Undang MD3 pada pekan ini dan diperkirakan akan rampung pada awal Desember mendatang. Sebelumnya sejumlah politisi dari Koalisi Indonesia Hebat menilai pasal-pasal dalam Undang-Undang MD3 ada yang berpotensi untuk mengurangi kekuasaan presiden yang terdapat pada sistem presidensial. Tim Liputan Metro TV.